Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terpujilah Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa, bahkan yang juga menuntun kita melalui Roh Kudus. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita, mari mempersiapkan diri memasuki ibadah, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari bersama-sama kita menaikkan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia. Dia layak disembah oleh segenap umat-Nya. Mari bersama-sama menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Mulia. Bagi
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum jauh melangkah di dalam memuji menyembah Tuhan kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi, sehingga kami boleh beribadah kepadamu pada saat ini. Kiranya Tuhan menopang, menolong, melawat dan memberkati kami, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan benar, dan nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami untuk memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu atas setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang telah kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan bawahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, dan juga rekan-rekan sepelayanan sekerja kami yang telah kami sakiti mereka. Kami mohon ampuni kami dan kasihani kami ya Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau sajalah yang sanggup dan mampu untuk mengampuni setiap dosa kesalahan yang kami akui dengan jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tolong kami supaya kami senantiasa bersandar, berharap, bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kami semuanya memperoleh belas kasihan yang datang daripada Tuhan. Karena Engkau telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darah-Mu cukup dan mampu untuk membasuh, menyucikan, menguduskan setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan jangan biarkan kami juga larut dan hanyut dalam intimidasi iblis, bahwa kami adalah orang-orang binasa, karena kami percaya Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyanyi dengan sukacita bagi Tuhan. Kita datang ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Bersama-sama kita naikkan pujian, datanglah ke bait-Nya. Dengan hati bersyukur.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ketahuilah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 33, ayat 13 sampai dengan 22. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Gideon Sutrisno. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, Tenanglah Kini Hatiku.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Galatia pasal 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman itu dapat menuntun dan menerangi kehidupan kami. Sehingga kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami juga bisa menghadirkan shalom-Mu bagi sekeliling kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar firman Tuhan dengan judul refleksi tentang hidup dalam roh. Seperti ayat yang sudah dibaca di dalam Galatia 3 ayat 3. Jika kita melihat umat di Galatia adalah umat yang sudah dipenuhkan oleh roh. Mereka dipenuhkan bukan karena mereka melakukan hukum Taurat, tetapi oleh karena kasih. Karena kasih inilah yang mengakibatkan mereka mendapat bagian dalam kekudusan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Galatia 3 ayat 3 ini, mengapa Rasul Paulus sampai berbicara demikian? Hal tersebut disebabkan karena para pengajar sesat yang telah menyelundup masuk ke dalam umat Galatia. Ternyata mereka ini memiliki misi untuk menerapkan Injil plus Taurat. Hal ini mereka lakukan semata-mata untuk menyudutkan posisi daripada Rasul Paulus yang sebagai rasul. Dan dalam misi mereka juga bertujuan untuk mempengaruhi umat, di mana ini adalah umat asuhan daripada Paulus. Mereka sudah mengenal yang namanya Injil Kristus, yang telah diajarkan tentunya oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Galatia. Tetapi setelah para pengajar sesat ini masuk ke dalam umat Galatia, kita bisa lihat Bapak Ibu, mereka menyebarkan Injil lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus ini berbicara kepada umat Kristen di sana. Bukan berbicara kepada orang non-Kristen atau secara umum. Melainkan Rasul Paulus sedang berbicara kepada umat Kristen yang ada di sana. Tetapi setelah para pengajar sesat ini masuk ke dalam umat Galatia, mereka memfitnah Paulus. Mereka menyebarkan isu yang dimana bahwa Paulus dalam pewartaan Injil dianggap oleh mereka menyeleweng. Dan hal ini disebarkan kepada umat asuhan daripada Rasul Paulus. Inilah upaya para pengajar sesat itu. Ia ingin mempengaruhi kehidupan iman umat Galatia. Yang tentunya mereka sudah menerima ajaran Kristus, ajaran Injil Kristus dari Rasul Paulus. Dan dari upaya tersebut, mereka mempunyai tujuan politik agar
umat asuhan Rasul Paulus tidak percaya lagi kepada ajaran Rasul Paulus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Permasalahan yang dipersengketakan oleh Rasul Paulus dengan umat Galatia ialah mengenai Injil palsu. Karena dalam kehidupan umat Galatia ada pengajar-pengajar sesat yang sengaja berusaha untuk memutarbalikkan yang namanya Injil Kristus. Di mana Injil yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus. Keberagamaan dari umat Galatia sedang mengalami yang namanya goncangan. Atau sedang digoncangkan dengan adanya kehadiran para pengajar-pengajar sesat. Yang tentunya sangat menyerang ajaran Injil Kristus yang telah dikenal oleh umat Galatia. Tentunya yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus. Inilah yang menjadi sumber kekacauan. Yang berusaha meracuni iman percaya umat Galatia akan Injil Kristus yang tadinya sudah mereka terima dan imani sebagai satu-satunya kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus langsung menyapa mereka dengan menggunakan kata bodoh. Begitu, kalau kita lihat di dalam Galatia 3 ayat 3 yang sudah dibacakan tadi, ada di situ katakan adalah, adakah kamu sebodoh itu? Di sini Rasul Paulus menyapa mereka dengan kata apa? Bodoh. Begitu. Ya. Yang mana dalam konteks ini kata bodoh di sini bukanlah menunjuk kepada kata makian atau Rasul Paulus memaki mereka, bukan. Kata bodoh di sini adalah menunjuk kepada sikap mereka. Sekali lagi saya katakan, kata bodoh di sini Rasul Paulus bukan lagi memaki mereka. Tetapi kata bodoh di sini Rasul Paulus menunjuk kepada sikap mereka. Yaitu sikap orang-orang Galatia yang telah mengetahui suatu ajaran yang benar, tetapi mereka dengan cepat juga dipengaruhi oleh ajaran lain. Tentunya ajaran yang berbeda dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Atau dengan kata lain bahwa mereka mudah dihasut. Menurut Rasul Paulus, hal ini tidak masuk akal, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak masuk akal karena umat di Galatia ini adalah umat yang sudah diajari oleh Rasul Paulus mengenal tentang kebenaran Injil Kristus. Tapi justru mereka dengan mudah meninggalkan Injil Kristus itu. Di sini tersirat makna bahwa Rasul Paulus merasa sangat heran dengan kejadian yang sedang dialami oleh umat Galatia yang cepat tergoda dan terpengaruh serta kembali berubah haluan melakukan yang namanya Taurat. Dengan begitu mereka memungkiri disalibnya Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya orang Galatia sendiri harus mengakui hal ini. Karena mereka atau pemulaan mereka itu daripada iman. Yaitu penerimaan roh. Penerimaan roh yang terjadi sebagai akibat dari pemberitaan iman. Bukan karena mereka melakukan hukum Taurat. Orang-orang Galatia di sini harusnya sadar, harusnya mengerti apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus.
harusnya mereka tidak lagi terpengaruh oleh ajaran yang baru mereka dengar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah teriakan daripada Rasul Paulus yang mengatakan bahwa kamu itu sudah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging? Pesan yang sama ini juga Paulus sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan juga saya pada hari ini. Di mana kita ini sudah memulainya dengan roh. Masakan kita nanti akan akhiri dengan daging. Hari-hari ini atau hari-hari yang kita hadapi sekarang ini, dan tentunya hari-hari yang kita hadapi ke depan, tidaklah menjadi semakin mudah. Melalui media massa, kita memperhatikan bagaimana krisis ekonomi membuat daya beli masyarakat juga semakin rendah. Tingkat pengangguran dan kemiskinan itu juga semakin meningkat. Keadaan seperti ini menimbulkan yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kepada setiap kita. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh takut. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Dalam keadaan seperti inilah banyak orang menjadi putus asa. Banyak orang juga akhirnya tidak sedikit dari mereka mengambil jalan pintas. Dan mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal. Di luar logika, bahkan sampai menjual iman mereka karena keadaan ini. Tapi saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semuanya sudah dalam roh. Tentunya kita jangan mengakhirinya dengan daging. Jangan takut. Bagaimana dengan kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Bukankah Tuhan telah berpesan kepada kita? Jangan takut. Ada satu alasan yang luar biasa. Mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk jangan takut? Karena roh, yaitu Roh Kudus, tetap dan tinggal di tengah-tengah kita. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Sekali lagi, 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita tidak boleh takut? Dalam firman Tuhan ini katakan, karena kita bukan milik kita lagi. Lalu kita milik siapa? Kristuslah pemilik daripada hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pesan yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Agar kita tidak lagi hidup di dalam daging. Di mana ketika kita memulai dengan roh, jangan kita mengakhirinya dengan daging. Amin buat firman Tuhan. Solidio Gloria. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mengingatkan kami kembali ketika kami sudah hidup di dalam roh, hidup dalam kasih-Mu. Harusnya kami tidak mengakhirinya dengan daging.
harusnya kami juga hidup sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Bukan lagi kami apa yang daging ingini, kami selalu turuti. Bahkan sampai itu melanggar daripada firman-Mu. Tapi harusnya kami dapat melakukan segala apa yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami terus Tuhan, dan Roh Kudus bantu kami, agar dalam setiap perkataan, tindakan, perbuatan kami dapat menjadi berkat buat sekeliling kami. Kami dapat menjadikan hidup kami mencerminkan Kristus di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian Bapa Kau Setia. Bapa, Kau mulia.
Baik Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan kini tiba saatnya untuk kita menaikkan setiap syafaat kita kepada Tuhan. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan beranugerah bagi kami. Sehingga kami boleh hidup, bernapas dan dapat mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau Tuhan tidak henti-hentinya mau berbicara lagi kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan oleh abdi-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Oleh kami berdoa pada saat ini, kami juga mohon ya Bapa, berkati kuduskan pelayan-Mu, anak-Mu, yang Tuhan perkenankan izinkan hari ini untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami. Tuhan berkati dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanan, keluarga, rumah tangganya. Tuhan yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah kami semua, anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, kami semuanya boleh dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Supaya hidup kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ampuni kami, kasihani kami. Kalau selama ini kami hidup juga tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami melenceng dari kehendak-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Yang lemah tak berdaya. Biarlah kiranya kami boleh terus dikuatkan, diteguhkan imannya oleh Tuhan. Untuk hidup bersandar, bergantung, berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya malapetaka. Godaan iblis yang berusaha untuk menghancurkan kami. Yang berusaha untuk membawa kami ke dalam berbagai-bagai persoalan. Kami mohon Tuhan, tolong kami. Pimpin tuntun kami. Arahkan kami ke jalan yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pengurus gereja ini. Tuhan berkati kami semuanya. Para pastor, para majelis, penatua, diaken, aktivis gereja ini. Di berbagai wilayah tempat di seluruh Indonesia. Tuhan berkati kami. Pakai kami hanya sebatas alat-Mu saja. Di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Supaya kami memiliki motivasi yang benar. Di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing pribadi. Mengutamakan Tuhan, roh dan kebenaran-Mu yang terus kami nyatakan, bagikan, seringkan kepada seluruh anggota gereja yang Tuhan percayakan bagi kami. Ampuni kami kalau kami berambisi secara pribadi untuk memuliakan diri kami. Di dalam pelayanan ini, Tuhan ampuni dan kasihani kami Bapa. Biarlah kami semuanya diluruskan setiap motivasi pelayanannya. Hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan menghadirkan shalom Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah pelayanan keluarga dan juga gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja Tuhan berkati. Dalam setiap kebutuhan mereka. Makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kiranya Engkau sang provider bagi mereka. Engkau akan mencukupkan bagi setiap mereka yang berseru dan memohon pertolongan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Baik yang ada di rumah mereka masing-masing, yang ada di setiap hospital, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau sanggup untuk melawat dan memulihkan mereka yang memohon berseru kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan pelayanan. Tuhan berikan bagi mereka. Yang sudah bekerja melayani, Tuhan berkati pekerjaan pelayanan mereka makin lebih baik lagi. Untuk menjadi saluran berkat bagi setiap mereka yang membutuhkan. Berdoa bagi mereka yang sementara di studi juga, Tuhan berkati studi mereka. Pelayanan mereka Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan jodoh di dalam kehidupan mereka. Kami juga mohon Tuhan Engkau berikan sesuai yang Engkau kehendaki bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga pada saat ini ya Tuhan untuk Yayasan Meria yang terus mensupport, mendukung kami dalam setiap pelayanan secara holistik. Tuhan berkati para pengurus pelayan di dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati bangsa kami. Dari pusat sampai ke daerah-daerah pemerintah kami. Tuhan beri hikmat, wibawa, otoritas yang datang daripada-Mu. Sehingga semua yang mereka kerjakan
semata-mata untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan, menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah bangsa kami, dan mensejahterakan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk wabah yang masih juga terus melanda negeri ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau tolong pulihkan negara dan bangsa kami ya Bapa. Lindungi kami umat-Mu di bangsa ini, supaya terhindar dari berbagai malapetaka yang ada, bencana alam dan sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami beriman bahwa Tuhanlah yang akan menyelesaikan dengan cara Tuhan, dan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Galatia pasal 3 ayat 13a dan ayat 14 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan tugas pekerjaan penatalan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya, supaya kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Father,
in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still.